Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi Presiden atau Inpres untuk mempercepat pembangunan di Pulau Enggano, pulau terluar di barat daya Sumatera, Provinsi Bengkulu. Inpres ini menjadi sinyal dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Enggano, termasuk keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut akibat pendangkalan alur. Rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu. Penandatanganan instruksi Presiden mengenai percepatan pembangunan di Pulau Enggano, Bengkulu Utara setelah pimpinan DPR bersama pemerintah melakukan rapat koordinasi guna menyelesaikan permasalahan di Pulau Enggano, Bengkulu beberapa waktu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku diminta Ketua DPR untuk berkomunikasi kepada Presiden, membahas polemik keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut. Meski begitu, Dasko menyebut saat ini sudah ada upaya dari Pelindo, yakni melakukan pengerukan pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Baai. Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi, sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur pelabuhan Pulau Baai menyebabkan terganggunya aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan. Pasca terbitnya Inpres ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi langkah nyata pemerintah atas kendala yang dihadapi 4.000-an warga Pulau Enggano. Selama ini transportasi utama dari dan menuju pulau terluar satu-satunya di Bengkulu itu menggunakan kapal feri dan kapal perintis. Helmi Hasan berharap dengan adanya Inpres tidak ada lagi hambatan pembangunan di Pulau Enggano. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif dan baik hati sehingga kemudian beliau sangat concern, perhatian, fokus bagaimana kemudian Enggano tidak lagi terisolir begitu dari kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berkaitan mengenai transportasi. Kalau untuk ininya Pak, poin-poin krusialnya apa aja Pak yang isi ini? Ya, poin yang terpenting sebenarnya Enggano itu tidak seperti banyak yang diberitakan, ya, kekurangan makan apa segala itu tidak ada. Makanan di situ banyak. Bahkan kami juga sudah berkali-kali mengirimkan makanan. Selama 4 bulan lebih, 4.000-an warga Pulau Enggano nyaris terisolir. Distribusi logistik dan hasil bumi menjadi lumpuh karena pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Saat ini proses pengerukan alur tengah dilakukan. PT Pelindo II Bengkulu mengerahkan 1 unit kapal penyedot pasir dengan target alur normal pada akhir bulan Juni. Ketua Perkumpulan Suku-Suku di Pulau Enggano, Nilson Kaitora, juga berterima kasih kepada pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang telah menyampaikan situasi yang mereka alami kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Saya Pak Muki bersama seluruh kepala suku, Kaitora, Kahua, Karubi, Karuba, Kauno, dan Kamai, serta masyarakat Enggano, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Enggano, kita sudah tergabung bersama dengan Camat Enggano, Bapak Susanto, melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Susanto. Selamat sore, Ibu. Salam adat Enggano, ya Waika. Salam balik Pak Susanto. Pak Susanto, jadi sekarang bagaimana kondisi Enggano? Apakah memang untuk air lautnya ini benar-benar surut? Berapa sih kedalamannya Pak sekarang? Baik Ibu, kalau untuk perairan di Kepulauan Enggano itu normal, biasa-biasa sebagaimana mestinya kondisi laut Pulau Enggano. Yang jadi permasalahannya ini adalah alur masuk dari Enggano mau ke Bengkulu dan dari dermaga Bengkulu mau keluar ke Pulau Enggano. Itu pendangkalan di dermaga alur Pulau Baai. Gitu Ibu.
dalam 4 bulan terakhir ini Pak, ketika kapal-kapal ini sulit untuk bisa berlabuh di sana, bisa Pak Susanto gambarkan lebih lengkap ya apa saja aktivitas masyarakat yang terhambat, kerugiannya seberapa besar, bagaimana Pak Susanto? Baik Ibu, terima kasih. Karena alur pelabuhan itu adalah terkhusus pintu masuk dan keluar perekonomian Provinsi Bengkulu. Terkhusus juga untuk perekonomian masyarakat di Kepulauan Enggano, merupakan jantungnya urat nadi perekonomian masyarakat Enggano. Dengan terhentinya pendangkalan alur secara permanen, tentunya perekonomian Enggano itu sangat terdampak sekali karena pengangkutan hasil bumi, hasil pertanian masyarakat Enggano dan ikan masyarakat nelayan Enggano tidak bisa dikirim melalui kapal yang selama ini melayani kami masyarakat Enggano, yaitu kapal feri KMP Pulau Telo dan juga kapal perintis KM Muhammad Usni Tamrin ya, sebagai penghubung untuk perekonomian masyarakat Enggano. Demikian Ibu. Baik, jadi untuk saat ini Pak Susanto untuk distribusi bahan-bahan pokok begitu ya ke dalam Pulau Enggano, ada alternatif lain nggak Pak selain kapal? Untuk distribusi itu kebutuhan sembako untuk masyarakat Enggano itu alhamdulillah dengan menggunakan kapal-kapal nelayan yang berkapasitas daya muat itu 25 ton sampai 35 ton. Itulah yang mendistribusikan kebutuhan kami di Pulau Enggano. Kemudian untuk angkutan hasil bumi juga melalui kapal nelayan. Itu yang dicater oleh toke pisang itu dengan biaya sekali lewat untuk berangkat dan pulang lagi ke Kota Bengkulu itu di angka 20 juta sampai 22 juta. Tentunya kos itu terbebani dengan masyarakat petani dan nelayan Enggano untuk mau tidak mau menjual hasil tani dan hasil ikannya dibeli oleh para toke atau tengkulak-tengkulak itu dengan harga seminim mungkin. Seperti pisang kepok yang biasanya di angka 60.000 per tandannya itu hanya dibeli 10.000 sampai 15.000 per tandanya. Demikian Ibu. Beberapa bulan terakhir Pak, selama penghasilan petani ini harus jual murah dan juga mungkin ada hasil-hasil yang membusuk. Bagaimana Pak dengan para petani? Apakah ini ada yang sampai alih profesi terlebih dahulu, jadi tidak bersemangat untuk menghasilkan lagi atau seperti apa Pak Susanto? Baik Ibu, terima kasih. Dengan adanya anjloknya perekonomian mencapai 70%, tentunya berdampak sangat menyentuh sekali kepada masyarakat petani yang mana kebutuhan sembako yang diangkut juga dari Bengkulu juga mengalami kenaikan karena kos tadi mencater kapal-kapal nelayan. Nah, kemudian tentunya kami juga menyampaikan dalam rakor dengan Forkopimda Provinsi dalam bulan pertama itu dengan kesulitan ini berkolaborasi Bapak Gubernur Helmi Hasan dan Bapak Bupati Bengkulu Utara, Bapak Ari Septia Adinata mengirimkan bantuan beras gratis yang diberikan ke setiap jiwa yang ada di Enggano.
Nah, jadi dengan demikian untuk beras itu alhamdulillah sudah 2 kali diberikan beras gratis sebanyak tahap pertama itu 16 ton, tahap kedua 16 ton juga. Dan juga ada mie instan itu 100 dus dibagikan ke seluruh masyarakat Enggano. Baik, berarti untuk bantuan sudah mulai bertahap masuk ke Pulau Enggano ya Pak Susanto. Nah Pak Susanto, ini kan sudah ada instruksi Presiden ya untuk pembangunan di Pulau Enggano. Jadi solusi dari pemerintah ini untuk mengembalikan lagi jalur di pelabuhan Pulau Bai di Bengkulu seperti apa Pak? Apakah akan dikeruk tanahnya supaya airnya ini bisa kembali agar kapal-kapal ini bisa kembali merapat atau seperti apa Pak Susanto? Kami beberapa kali ikut rakor dengan pimpinan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili dengan pihak Pelindo dan unsur terkait. Tentunya pendangkalan ini memang memakan biaya yang besar, jadi prosesnya juga berproses sehingga pada bulan kedua dilakukanlah pengurukan untuk membuka alur daripada pelabuhan itu bisa kapal ASDP dan kapal perintis itu bisa masuk dan keluar pelabuhan. Namun penantian kami selama ini, doa-doa kami selama ini ya nampaknya karena kondisi yang memang penutupan alur itu sangat cepat, maka sampai saat ini prosesnya sedang berjalan untuk pembuka alur masuk pelabuhan Pulau Bai dan keluar lagi dari dermaga Pulau Bai ke Pulau Enggano. Tapi harapan kami semoga dengan adanya impres yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini membuat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sukni Dasto yang telah menyampaikan keluhan-keluhan daripada masyarakat Enggano yang disampaikan oleh Lembaga Adat Pulau Enggano, Bapak Pabuki beserta seluruh kepala suku. Nah, sehingga ini membuat kami bergembira ya, walaupun ini dalam tahapan untuk percepatan pembangunan di Kepulauan Enggano. Baik, tentu kita harapkan dengan sudah adanya impres ini bisa betul-betul mempercepat ya bagaimana pembangunan di Enggano, tidak lagi terjadi adanya kesulitan untuk masyarakat di sana melakukan kegiatan ekonomi. Terima kasih Pak Susanto, Camat Enggano sudah bergabung di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.